menyampaikan. Ya, kan boleh. Saya nggak bertanggung jawab. Itu untuk malu di saya. Ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jika kalah, Jokowi akan tanggung utang negara 7.000 triliun. Sebuah gugatan kembali dilayangkan oleh gabungan pengacara yang tergabung dalam kelompok tolak ijazah palsu usaha gak punya malu TIPU UGM terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Gugatan ini juga melibatkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Kota Solo, Jawa Tengah dengan nomor perkara 99-G-PDT-G-2025-PN SKT pada Senin 14 April 2025. Koordinator Tim Tipu UGM, M. Taufik, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk sanggahan terhadap dua putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan Jokowi. Itu tidak kalah jika waktu itu rekan kami Bambang Tri sebagai penggugat dijadikan tersangka dan ditahan. Otomatis secara legal standing dia kesulitan untuk membuktikan, jelas M. Taufik pada hari Selasa, 15 April 2025. Dalam gugatan kedua, lanjut Taufik, rekan lawyer yang mengajukan gugatan juga dinyatakan NO, yang berarti gugatan tersebut tidak dapat diterima karena adanya cacat formal. Taufik menjelaskan bahwa gugatan terbaru ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, bahwa pengadilan ini bukan mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang, namun sebagai tempat mencari keadilan. Siapa yang benar dan siapa yang salah, itu dasar dari pengadilan, ujarnya. Pokok gugatan ini menurut Taufik adalah Jokowi mendaftarkan diri sebagai pejabat publik dengan cara yang tidak sah. Ketika seorang pejabat itu memberikan atau melakukan kebohongan publik, itu kan sangat bahaya sekali, tegasnya. Jika gugatan ini dapat dibuktikan kebenarannya, Taufik menyatakan bahwa utang negara yang mencapai angka 7.000 triliun itu akan menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi. Karena jabatannya selama ini tidak sah, kalau terbukti palsu, utang negara jadi tanggung jawab pribadi. Itu konsekuensi logisnya, jelasnya. Karena apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana dan cemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak nanti?
nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah-langkah lagi, Pak. Itu termasuk antisipasi atau peringatan buat mereka atau seperti apa? Enggak. Nanti kan kita segera putuskan. Ya. Yang dilaporkan yang kelompoknya ada beberapa, Pak. Semuanya atau hanya yang hari ini atau yang kemarin? Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Mau ditunjukkan di pengadilan, Pak? Terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, Jadi pengadilan yang meminta. respon mereka tadi seperti apa, Pak, mendengar jawaban Bapak? Ya, terima kasih. Pak yang beredar kan banyak. Langsung pamit. Ya. Ada yang beredar foto ijazah, Pak, itu keasliannya juga sama ya, Pak ya? Foto beredar foto ijazah Pak Jokowi di media sosial itu apakah Wah, sama saya nggak pernah melihat. siap dengan yang Bapak Ya. bawa? Terima kasih. Kita live ini di UGM. Ya, bagi kalian yang nonton. Oh, ini belum ada yang nonton ini. Nol. Ah, ini ya. Oh, ya. Karena belum diupload. Udah ini udah. Oh, udah. Para penipu itu malam ini nggak bakal bisa tidur. Ya, karena kami ditipu. 3 orang kami tadi masuk. Ya, diwakili ada 2 wakil rektor penipu. Ya, nggak bisa saya spill dikit-dikit. Nanti apa? Jadi banyak. Ya, yang jelas kita sudah sangat senang bahwa kita tadi bisa foto berbagai dokumen. Nah, fotonya isinya apa? Yaitu skripsi itu. Jangan spill dulu. Bukan skripsi. Titik. Ternyata bukan skripsi itu. Dokumen apa itu ya? Biarin mereka nggak bisa tidur malam ini ya. Dokumen apa itu nggak tahu saya. Aduh. Nonton Baligi Academy nggak bisa tidur mereka. Besok ya teman-teman Baligi Academy, besok akan terbongkar penipuan oleh para pejabat UGM. Ya, nggak bisa tidur mereka malam ini. Ya, nggak bisa tidur. Itulah makanya jangan menipu. Menutupi kebohongannya dengan kebohongan lagi, ya nggak, Le? Bohong itu bapaknya dosa. Sekali berbohong harus tutup lagi. Kalau memang nggak ada, bilang aja nggak ada. Nah, jangan diada-adakan. Nah, itu dengan penipuan kedapatan lah kalian nipu. Ternyata skripsinya bukan skripsi. Jadi titik.